Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam pemahaman. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua diberi ilmu yang manfaat. Pada pagi hari ini kita akan belajar cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan bagaimana tumbuhan bisa beradaptasi baik untuk mencari makan maupun untuk mempertahankan diri dari pemangsa. Apakah kalian masih ingat apa adaptasi itu? Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari musuhnya dan juga untuk mencari makan. Setiap jenis tumbuhan mempunyai habitat yang berbeda-beda. Nah, untuk bisa bertahan hidup di habitatnya atau di lingkungan tempat hidupnya, tumbuhan harus bisa beradaptasi. Bagaimana ya caranya? Yuk kita lihat bagaimana adaptasi setiap jenis tumbuhan itu. Ada 5 cara tumbuhan beradaptasi. Yang pertama adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya yang panas dan kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit: permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Ukuran daunnya kecil, biasanya berbentuk duri. Fungsinya juga untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan ini memiliki akar yang cukup panjang. Gunanya adalah untuk mencari air sampai ke dalam. Batangnya juga tebal yang berguna untuk menyimpan cadangan makanan atau cadangan air. Contoh tumbuhan xerofit: ada kaktus, ada lili gurun, dan ada lidah buaya. Contoh lainnya adalah kurma, sansevieria, adenium, dan buah naga. Selanjutnya adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau hidup di air. Sesuai dengan katanya, hidro berarti air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah: 1. Terapung di air, mempunyai daun yang lebar, batangnya menggembung dan berongga, akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh tumbuhan hidrofit adalah enceng gondok, teratai, dan kangkung. Yang ketiga adalah hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab, biasanya hidup di hutan. Ciri-cirinya berdaun tipis dan lebar, mempunyai banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contohnya adalah lumut, dedalu, dan daun ungu. Selanjutnya adalah halofit. Halofit adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin seperti pantai dan laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-cirinya adalah akarnya kuat, sebagian badannya tergenang oleh air, akarnya ada tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air. Contoh tumbuhan halofit adalah mangrove atau biasa
tumbuhan bakau. Yang kelima adalah mesofit, yaitu tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Ciri-cirinya, akarnya tumbuh pesat dan bercabang. Daunnya biasanya tipis dan lebar. Stomatanya biasanya berada di bawah daun untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Contoh dari tumbuhan mesofit adalah pohon pisang, pohon pepaya, dan pohon mangga. Pasti beberapa tanaman yang sudah kita bahas tadi sering kalian jumpai di sekitar rumah kalian. Sekarang kalian sudah paham masing-masing tanaman itu termasuk tanaman yang hidup di daerah-daerah tertentu. Masing-masing tumbuhan habitatnya tidak sama. Sekarang kita akan belajar tentang penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Yang pertama adalah bunga teratai. Pasti kalian juga sudah sering melihat bunga teratai. Bunga teratai hidup di air. Daunnya melebar dan bundar yang berfungsi untuk mengapung. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Bentuk daun yang bulat, lebar, dan tipis menyebabkan teratai untuk mampu menyerap cahaya yang bisa digunakan untuk berfotosintesis. Kantung semar. Kantung semar termasuk tumbuhan insektivora atau pemakan serangga. Di dalam kantung menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Serangga akan terjebak di dalam kantung karena tertarik oleh nektar. Adaptasi ini dilakukan oleh kantung semar karena hidup di lingkungan yang sedikit unsur nitrogennya. Tumbuhan Venus. Apakah kalian sudah pernah melihat tumbuhan ini? Nah, tumbuhan ini daunnya seperti capit yang berwarna merah, menghasilkan nektar manis dan berbau sedap untuk menarik serangga. Capitnya sangat sensitif pada sentuhan. Jika ada serangga yang akan memakan nektar itu, maka capitnya akan mengatup dan serangga tadi akan terperangkap sehingga mati dan akan dimakan oleh tumbuhan Venus tersebut. Serangga yang biasa dimakan adalah lalat, laba-laba, jangkrik, nyamuk, hingga semut atau serangga kecil lainnya. Kaktus. Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Kaktus memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan. Oleh karena itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Bakau. Bakau adalah tumbuhan yang memiliki ciri-ciri menyolok berupa akar tunjang yang besar dan berkayu, pucuk yang tertutup daun penumbuh yang meruncing, serta buah yang berkecambah serta berakar. Pohon bakau juga memiliki nama yang lain seperti tancang, tanjang, tinjang, dan lain-lainnya. Pohon jati. Setiap musim kemarau, pohon jati akan menggugurkan daunnya atau akan meranggas yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Sekarang kita akan membahas tentang cara tumbuhan beradaptasi untuk melindungi dirinya. Contohnya adalah bunga mawar. Bunga mawar memiliki duri pada bagian batang. Fungsinya adalah untuk melindungi bunga mawar tersebut dari pemangsanya. Yang kedua adalah bunga
bunga putri malu. Bunga putri malu akan mengatupkan daunnya jika dia merasa tidak aman. Yang ketiga adalah pohon jarak. Pohon jarak ini memiliki atau menghasilkan zat beracun. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, daun, atau buahnya. Selain pohon jarak, beberapa pohon yang menghasilkan racun ada juga kejubung hutan. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian dapat memahami dengan baik. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa kita bahas lagi melalui WhatsApp group. Terima kasih dan selamat belajar.